Shalom saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan program yang akan menguatkan saudara, yang akan menghibur secara spirit saudara. Dan saya percaya jika firman Tuhan masih tetap dikumandangkan, Alkitab berkata Dia hadir untuk memulihkan, Dia hadir untuk memberikan damai sejahtera, Dia hadir untuk melepaskannya, dan Dia hadir memberikan berkat yang dari surga. Mari saudaraku buka sama-sama di dalam Keluaran 17 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Zin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa itu? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya ada musuh besar di antara orang-orang pilihan ini. Yang pertama adalah yaitu musuh yang ada di tempat tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi ada banyak orang Kristen, saudaraku, orang Israel tidak sadar bahwa ada musuh juga yang ada di Mesir, yang namanya Fir'aun. Dua-duanya, saudaraku, ini musuh besar. Tetapi persoalannya, ya, kalau saudara membaca di dalam Keluaran 16 ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami ini keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Saudaraku, di Kanaan juga ada musuh, padahal di situ jadi berkat melimpah, janji Allah melimpah di situ. Persoalannya, saudaraku, musuh-musuhnya, saudaraku, ya, suku Amalek, suku Amori, saudaraku, suku Filistin, banyak di situ, saudaraku. Tetapi tidak menjadi suku yang mengerti, musuh yang mengerti keadaan Israel. Sehingga jangan heran Israel, saudaraku, tidak sadar bahwa Fir'aun pun itu musuh. Dan ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Apa itu? Yaitu musuh nikmat. Musuh yang nikmat. Ada banyak orang Kristen tidak sadar. Kenapa mereka? Jangan heran mereka tidak bisa keluar daripada perjudian. Karena itu sebenarnya musuh sebenarnya. Tapi karena nikmat Pak Pendeta. Wah, susah keluarnya Pak Pendeta. Hai, rokok itu musuh. Bisa membuat engkau mati, saudaraku. Suatu ketika saya berkata kepada salah satu jemaat, saya peringatkan, jangan merokok. Jangan merokok, itu merusak kesehatanmu. Dia bilang apa? Om, sudah 40 tahun katanya. Saya ngerokok gak ada apa-apa. Oh iya, oh puji Tuhan. Baru saya dengar 1 minggu apa yang terjadi, saudaraku. Saat itu saya dengar dia masuk rumah sakit karena sesak napas. Ketika saudaraku, dokter mendeteksi, saudaraku, rupanya dia terjadi kanker paru-paru. Dalam hitungan hari, dalam waktu seminggu, orang ini meninggal.
Dan saudara, apa yang terjadi? Saya kasih tahu, apapun yang sifatnya dari dunia, yang kelihatan enak, memang awalnya enak, tapi itu musuh nikmat. Ada program yang indah, dan sebelumnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari dengarkan pujian ini. Saudara akan diberkati. Hanya hadirat-Mu, tempat yang ku rindu, tempat yang terindah, tempatku menyembah-Mu. Segala keluh kesahku dan berat bebanku, Kau ganti sukacita saat ku di hadirat-Mu. Dan takkan lagi ku ingin jauh dari hadirat-Mu, takkan pernah ingin. Selalu ku rindu Kau Yesus, bersama-Mu di setiap waktu. Selamanya ku kan tetap menyembah-Mu. Hanya hadirat-Mu, tempat yang ku rindu, tempat yang terindah, tempatku menyembah-Mu. Segala keluh kesahku dan berat bebanku, Kau ganti sukacita saat ku di hadirat-Mu. Dan takkan lagi ku ingin jauh dari hadirat-Mu, takkan pernah ingin. Selalu ku rindu Kau Yesus, bersama-Mu di setiap waktu. Selamanya ku kan tetap menyembah-Mu. Hanya Kau Yesus, satu yang ku cinta. Hanya di hadirat-Mu, tempat Kau memberiku kekuatan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudaraku, berapa banyak orang bisa ketarik dengan musuh yang nikmat ini? Ya. Orang bisa keluar dari masalah yang mengerikan, tetapi ada banyak orang lebih susah keluar dari musuh yang nikmat ini. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya lagi berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang ini terikat dengan musuh nikmat. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu ketika saya ada di New York, saat tahun baru ini, saya ada di New York tepat tanggal 31. Ya, kami adakan doa, saudaraku, doa syafaat mulai jam 8 sore, saudaraku, jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Ketika itu apa yang terjadi? Pada saat kita berdoa, dan saya mendapat penglihatan karena saya memimpin doa syafaat itu untuk mengerti tahun apa tahun 2009 ini. Saudara lihat, saya mendapatkan tanda dari Tuhan. Dan ketika tandanya seperti ini dan tandanya seperti ini, saya mulai berpikir apa Tuhan yang akan terjadi tahun ini. Dunia bisa mengartikan tahun ini dengan tanda-tanda, oh binatang ini, binatang itu. Tuhan memberikan tanda ini. Tanda yang pertama, saudaraku, jelas kita tahu ini adalah tanda tahun 2009. Tetapi tanda yang ini, ya, tanda seperti angka 3 yang dibalik. Inilah tanda yang disebut dengan sameh teh.
tahun Sameteh. Tahun ini adalah tahun yang pernah terjadi di Israel, yaitu pernah dalam kalender Yahudi, itu tahun 5769. Tahun itu adalah tahun kesuburan, saudaraku, katanya. Dan suatu ketika saya berdoa, Tuhan berkata apa? Angkat pedangmu, katakan. Turunlah, ambil benih di hatimu, dan taburlah, kata Tuhan. Dan Tuhan berkata, tahun ini, tahun 2009 ini adalah tahun kesuburan. Banyaklah menabur. Kalau engkau menabur jahat, kamu akan menuai kejahatan. Menabur angin, kamu dapat badai. Menabur kasih, kamu dapat sukacita. Apa yang kau tabur? Ingin berbuat kasih tahun ini. Ingin kau membangun bukan sesuatu untuk Tuhan, bangunlah hari ini. Ingin menyumbang, ingin dia kau lakukan tahun ini. Karena ada, saudaraku, tahun ini adalah tahun kesuburan. Saudaraku, yang kedua, saudaraku, tahun ini adalah tahun disebut Sameteh. Apa itu Sameteh yang kedua? Saudara tahu, kalau dulu di Israel, ya, setiap dokter-dokter kandungan, ya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ada istilahnya, saudaraku, USG. Tetapi dulu tidak ada. Bagaimana itu dokter kandungan itu bisa melihat bidan-bidan yang akan membantu persalinan? Mereka lihat, maaf, itu pusar. Kata Sameteh itu adalah tanda pusar. Di setiap ibu-ibu hamil tua, saudaraku, pusarnya itu ada tanda Sameteh. Dan itu adalah tanda di mana akan ada kelahiran. Ya, dokter-dokter atau bidan-bidan dulu yang akan, saudaraku, membantu persalinan melihat semakin jelas itu tanda Sameteh itu, berarti ibu ini sebentar lagi akan melahirkan. Tahukah engkau, saudaraku, Tuhan berkata, tahun ini adalah tahun Sameteh, kelahiran. Ibu, jangan kecewa dengan tahun ini. Dunia boleh mengatakan apa, tapi ingat, Tuhan akan melahirkan pekerjaan baru. Engkau yang jomblo, Tuhan akan berikan jodoh. Engkau yang tidak ada pekerjaan, Tuhan akan kasih pekerjaan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, tahun Sameteh ini adalah tahun kelahiran. Waktu saya selidiki, tahun Sameteh adalah tahun yang disebut namanya happy ending. Dan saat itu Israel tidak bekerja lagi, karena saat itu ada sukacita besar. Saudaraku, tahun 2008 boleh disebut tahun episode. Penuh dengan air mata, penuh dengan kejahatan. Tapi tahun 2009, tahun yang disebut tahun happy ending. Haleluya, bilang kanan kiri, tahun happy ending. Papa, hari ini juga Tuhan akan memulihkan hidup saya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, waktu saya berdoa tahun ini, saudaraku, tanggal 15 Januari, Tuhan memberikan penglihatan, 3 penglihatan. Pertama, saya sedang penglihatan, saya lihat diri saya sendiri. Saudaraku, seseorang pendeta sedang memainkan gitar bass. Tetapi dengan hanya pakai 1 senar. Suatu ketika ada orang yang menambah 1 senar lagi. Ada jemaat nambah 1 senar lagi. Ada jemaat nambah 1 senar lagi. Dengan kata lain, kelahiran baru akan terjadi di gereja Tuhan. Kalau gembala itu tidak single fader, tetapi dibantu oleh para majelis. Artinya ada kesatuan di dalam gereja itu. Penglihatan yang pertama. Penglihatan yang kedua, saudaraku, Tuhan membawa 2 alat, yaitu penghapus dan pulpen. Saya bertanya, Tuhan, kenapa engkau membawa 2 alat ini? Di manakah kertas itu? Tuhan berkata, kertas itu adalah hatimu. Hari ini juga tergantung aku mau menulis apa, tergantung kapan aku akan menghapusnya. Bagaimana kita mengucap syukur. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan membawa 2 tanda, yaitu tanda tanya dan sama dengan. Saya berkata, Tuhan, apa artinya tanda tanya? Itulah manusia. Manusia adalah pertanyaan dan akulah jawaban sama dengan. Kalau engkau mencari jawaban ke orang lain, engkau akan kecewa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu hari ini, mari kenali musuh kita. Susah sekali kalau kita bisa keluar dari musuh. Kenapa tahun yang lalu kita gagal? Kenapa tahun dulu tidak kita bisa bertumbuh iman kita? Karena tahun dulu hidup kita telah dikuasai oleh musuh nikmat. Kau harus lepas dari itu.
Jangan berkata, oh saya cuma iseng-iseng om. Ingat, itu mengikat saudara, itu musuh. Tapi cuma iseng kok, cuma itu musuh. Cuma kalau minum sedikit, cuma supaya tubuh saya segar, itu musuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa mengalahkan musuh nikmat ini? Kalau saudara membaca di ayat yang ke-8, saudara lihat, ya, dikatakan begini. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Dan saudara lihat di sini, Alkitab menyebutkan bahwa kalau saudara bandingkan dari ayat yang pertama dengan ayat yang ke-7, ada sesuatu yang tidak logis. Di ayat yang pertama disinggung dari bahwa Tuhan setiap persinggahan Tuhan memberikan titah. Artinya orang Israel dilindungi terus, dijagai terus. Makanya Alkitab menyebutkan, akulah Allah Immanuel. Tapi persoalannya, kenapa dia tidak bisa keluar? Dengar baik saudaraku, karena ada musuh yang nikmat di dalam hidupnya. Ada seorang pengkhotbah yang menyebutkan bahwa boleh jadi kita keluar, mudah keluar dari Mesir, tapi Mesir yang ada di dalam hati kita susahnya minta ampun. Saya kasih tahu. Oleh sebab jangan pernah engkau coba-coba. Dosa bukan untuk dicoba, tapi dosa itu untuk kita jauhi. Jangan coba-coba engkau makan sedikit narkoba. Jangan coba-coba, karena dosa itu serius. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mulai berpikir ada satu yang tidak dimengerti oleh orang Kristen ketika mereka berbicara soal tentang dosa. Dosa yang tidak bisa keluar dari hidup kita adalah dosa kenikmatan kita sendiri. Dipuji, itu nikmat. Tapi kalau kelebihan, itu adalah musuh buat kita. Iman kita tidak bisa bertumbuh. Selalu saya katakan di atas kurban yang benar itu selalu ada. Di atas mezbah selalu harus ada korban. Kalau saudara membaca ayat yang ke-8 ini, rupanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, di dalam Keluaran 28, ya, Keluaran 28 ayat 37 menyebutkan bahwa 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan perdamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau mengkuduskannya. Maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Jadi hal yang pertama, bagaimana kita bisa mengalahkan, saudaraku, musuh nikmat ini? Yang pertama, saudaraku, harus ada sesuatu yang ilahi yang datangnya dari Tuhan, yang menolong kita. Alkitab menyebutkan apapun yang disentuh oleh yang kudus, orang itu akan kudus. Yesus pernah berkata, pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, tongkat itu bukan pemberian dari Tuhan, sekali lagi, tetapi pilihan Musa. Kenapa Musa bilang itu datangnya dari Tuhan? Karena sudah tersentuh dengan yang ilahi. Apa itu yang ilahi, saudaraku? Mari kita lihat. Rupanya yang pertama adalah firman yang sudah disentuh oleh Allah. Ada banyak orang Kristen, saya heran, kenapa firman Tuhan tidak membuat engkau bertobat? Justru menjadi ahli Taurat, karena firman tidak disentuh oleh Roh Kudus. Firman Tuhan tidak disentuh oleh kasih. Sehingga waktu orang berbicara firman, saudara ditegur dosamu dengan firman, ada firman yang bisa menghancurkan orang yang menegur saudara. Wah, saya kadang-kala berpikir orang-orang ini ada orang-orang yang terikat dengan musuh yang nikmat. Saudara yang terkasih, tegur firman, dia pakai firman. Ditegur firman, dia pakai firman. Kenapa? Karena firmannya belum tersentuh dengan yang ilahi. Saya kasih tahu, tidak perlu saudara diberikan ayat yang panjang. Cukup satu kata firman Tuhan saja. Jika firman disentuh oleh Roh Kudus, engkau akan bertobat. Saudaraku, yang ilahi yang kedua, yaitu nasihat yang sudah disentuh oleh Dia. Kenapa nasihat itu perlu disentuh oleh Allah? Karena nasihat yang disentuh oleh Allah keluar dari hati untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Keluar dari hati yang disentuh oleh Allah akan membuat kita semangat.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika ada seorang ibu yang berkata, Pak Pendeta, saya mengerti Pak Pendeta. Bapak berkata secara jujur katanya. Bapak berkata secara benar. Tapi Bapak perlu tahu bahwa orang itu belum siap katanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupanya disentuh oleh Tuhan pun belum bisa membuat orang kalau orang itu belum siap, apalagi tidak tersentuh oleh kasih. Yang ketiga, saudaraku, apa yang sesuatu yang ilahi yang datangnya dari Tuhan, yang bisa membuat engkau lepas dari musuh yang nikmat ini, yaitu lagu dan pujian yang sudah disentuh oleh Dia. Kenapa? Saya sarankan saudara mendengar lagu-lagu pujian, karena lagu-lagu pujian itu setidaknya sudah didoakan, disentuh sesuatu yang ilahi. Ada banyak orang, om, cuma iseng dengar firman, dengar lagu-lagu dunia, om. Nostalgia. Awalnya nostalgia, lama-lama nostalgia, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Waktu dia dengar lagu nostalgia, ingat pacar lama, ingat dosa lama. Akhirnya setan bilang, ayo, saudaraku. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan lagu-lagu pujian, karena setidaknya itu sudah didoakan. Tahukah engkau seorang master dari piringan hitam, master dari kaset, CD, dunia, sebelum dia diperbanyak, selalu didoakan oleh dukun. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan saudaraku pujian yang sudah disentuh oleh Allah. Yang ketiga, saudaraku, yaitu apa yang disentuh oleh Allah, saudaraku, sehingga kita bisa keluar dari musuh nikmat kita, yaitu suara alam yang sudah disentuh oleh Dia. Kadang-kala, saudaraku, saya cuma hanya ingin dengar, saudaraku, bunyi-bunyian di sawah. Saudaraku, orang-orangan itu ditarik oleh seorang petani, gelundung. Saya berkata, Tuhan, aku mengingat seandainya kalau Engkau nggak pilih aku, saya tidak akan menjadi orang seperti ini. Saya ingat masa lalu saya. Saya berkata, Tuhan, Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu baik, saudaraku. Dan saya mau sadar bahwa apapun yang disentuh oleh Allah mampu mengeluarkan kita dari musuh yang nikmat ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu dengarkan baik-baik. Ada program yang indah yang ingin kami berikan kepada saudara, yaitu game, ya, generasi yang menurunkan karakter Tuhan. Game TG2, yaitu Thanksgiving for God. Dan sekarang ini lagi marak kami akan sampaikan kepada pemirsa, karena program ini datangnya dari Tuhan dan memberkati kami. Gereja dipulihkan, mukjizat terjadi di gereja kami karena program ini. Ingat, Yesus pernah ditanya satu murid, Tuhan, ajar kami berdoa. Yesus mengajar doa Bapa kami. Tetapi prakteknya pada saat dia menghadapi 5.000 orang, Yesus tidak pernah memakai doa ini. Dia mengucap syukur, dan itulah Thanksgiving. Saudara lihat, ada 2 negara yang diberkati sampai hari ini, saudaraku, yaitu Amerika, saudaraku. Dan karena apa? Karena ada yaitu perayaan Thanksgiving. Dan saya mulai coba mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi, program ini waktu saya sampaikan, jemaat dipulihkan, jemaat diubahkannya, mukjizat terjadi. Dan saudara lihat, kemarin juga pada saat kami melayani di gereja, saya sampaikan, mengucap syukurlah, karena orang Israel tidak sampai 2 minggu sampai ke Kanaan, tapi karena bersungut-sungut, akhirnya 40 tahun terjadi perjalanan. Ibu, apapun masalahmu, apapun penyakitmu, ya, Alkitab menyebutkan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan saya akan berdoa buat saudara, rasakan mujizat Tuhan. Angkat tangan saudara, saya berdoa, Bapa yang baik, Engkau lihat ibu-ibu yang terikat, anak-anak muda yang terikat dengan musuh yang nikmat, dosa yang nikmat, Tuhan. Angkat dia. Saya percaya sesuatu yang ilahi. Melalui layar televisi aku berdoa, penyakitmu disembuhkan, ucapkan syukur. Masalahmu diangkat, ucapkan syukur. Apapun masalahmu, Tuhan jamah. Biarlah kuasa ucapan syukur ini, Tuhan, turun atasnya hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Dan sekarang saudaraku, maju terus dalam Tuhan. Kalau saudara tidak ada
pengembalaan saudara boleh hadir kepada kami. Dan sebelumnya saya mengucap syukur juga atas dukungan saudara, baik materi atau telepon-telepon yang memberikan kekuatan saya tetap eksis dalam program ini. Dan supaya menjadi berkat bagi bangsa kita. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.